Karena kondisi ekonomi pasar sedang tidak bergairah, Abu Nawas terpaksa berhenti jualan kayu untuk sementara. Ia pun lalu memberitahu kepada istrinya, Kalau kamu berhenti jualan, lalu kita membeli makan pakai apa? Jangan khawatir istriku. Nanti aku akan ke pasar untuk mencari pekerjaan. Kemudian berangkatlah Abu Nawas ke pasar. Setibanya di pasar, ia mendatangi setiap toko, menanyakan lowongan pekerjaan. Namun tak ada satupun toko yang berkenan. Alasan mereka hampir sama, yaitu toko sedang siapai. Bahkan, ada beberapa toko yang terpaksa memberhentikan karyawannya karena tak mampu menggajinya. Setelah usahanya mencari pekerjaan tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanannya, ia melihat banyak orang berkumpul. Ternyata sedang ada pertunjukan sirkus di sebuah gedung di tengah lapangan. Dan untuk bisa menyaksikannya, banyak orang yang antre untuk membeli tiket masuk. Setelah pertunjukan selesai, Abu Nawas menghampiri si pemilik sirkus. Wahai Tuan, apakah Tuan butuh karyawan? Saya siap bekerja untuk Tuan, kata Abu Nawas. Oh ya, kebetulan sekali. Saya sedang butuh seorang karyawan, tapi ada syaratnya, sahut si pemilik sirkus. Apa syaratnya Tuan? Tanya Abu Nawas. Kamu harus bisa bertingkah seperti monyet, jawab si pemilik sirkus. Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. Memangnya pekerjaan macam apa yang akan Tuan berikan? Tanya Abu Nawas kembali. Begini, monyet saya yang biasa atraksi di pertunjukan sirkus. Tempo hari kabur. Dan entah kemana. Aku ingin kamu menggantikan posisinya. Nanti kamu akan mengenakan kostum persis seperti monyet. Jadi tidak ada penonton yang curiga. Bagaimana? Apa kamu sanggup? Tanya si pemilik sirkus. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mau menolak tapi bingung. Karena cuma ini satu-satunya lowongan pekerjaan. Tapi bagaimana dengan bayarannya Tuan? Mengingat ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Tanya Abu Nawas. Sekali pertunjukan, aku akan membayarmu 10 dinar. Jawab si pemilik sirkus. Seketika Abu Nawas langsung mengiyakan. Karena bayaran 10 dinar adalah upah yang lumayan besar. Maka pada keesokan harinya, sebelum pertunjukan dimulai, Abu Nawas datang lebih awal di gedung sirkus yang berada di tengah lapangan. Saat Abu Nawas mengenakan kostum monyet yang sudah disediakan, ia sempat terkejut. Ternyata ada singa yang terlihat sangat buas, yang juga dijadikan pertunjukan sirkusnya. Tuan, saya takut kalau sampai-sampai saya malah diterkam oleh singa itu, kata Abu Nawas. Oh, jangan khawatir. Tempat kamu dan tempat singa ada pembatasnya. Jadi kamu aman, ujar si pemilik sirkus. Abu Nawas pun akhirnya merasa lega. Setelah pertunjukan sirkus dimulai, Abu Nawas bertingkah seperti seekor monyet. Ia bergelantungan dengan lincah dari satu tempat ke tempat lain. Penonton pun bersorak dan bertepuk tangan melihat atraksi Abu Nawas ini. Hal ini membuat Abu Nawas semakin semangat. Kali ini, ia melompat dari tempat yang bersebelahan dengan kandang singa, di mana singa tersebut juga tengah melakukan atraksinya. Dan tiba-tiba, nasib sial dialami oleh Abu Nawas. Ia terjatuh dan masuk ke dalam kandang singa. Di saat dirinya hendak bangkit, singa tersebut menghampiri Abu Nawas. Waduh, mati aku, jerit Abu Nawas dalam hati. Ia pun pasrah kalau hari itu harus mati, diterkam oleh seekor singa. Kemudian singa itu mendekatkan wajahnya, tepat di telinga Abu Nawas. Hei, kamu dibayar berapa? Menjadi monyet. Sampai begitu semangatnya, bisik singa tersebut kepada Abu Nawas. Oh, jadi kamu singa jadi-jadian, Timpal Abu Nawas.
Singa itu mengangguk dan meninggalkan Abu Nawas.